Adapun syarat wajib sembahyang itu 4 perkara. Nah, wajib orang tua mengerjakan sembahyang, syaratnya pertama Islam, wajib sembahyang, kedua balik, ketiga berakal. Nah, jadi mau orang ada sembahyang, biarpun kita tahunya orang Islam, biarpun kita tahunya sudah balik, nya kada sembahyang, mungkinnya ada bakal. Nah, jadi kita sangka baik aja, oh kada bakal sih Den. Jangan kayak dicela, oh sembahyang apa tuh hanya kenalnya sudah waktu jauh sembahyang. Nina ketiganya ada bakal ada. Nah, itu. Jadi kita maklum aja hidup, jangan jangan menyangka jahat. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Nah, kada sembahyang sidin mungkin dalam keadaan haid dan nifas. Nah, jadi sangka baik kita kada lah paham memikirkan. Oh ya haid di kita sidin selesai mah ngali-ngali. Acil ijah ada sembahyang, oh haid di kita. Nah, adapun syarat sah sembahyang, nah ini artinya bila menggawi sembahyang, bila tertinggal salah satunya kada sah. Nah kayak tadi kan syarat wajib sembahyang, bila terpenuhi syarat yang 4 tadi wajib sembahyang. Ini betul pulang apakah sah sembahyangnya? Nah lihati 9 perkara ini. Tertinggal salah satunya kada sah sembahyang. Maka yang 9 perkara ini wajib pinando. Walaupun kada hafal mengurutkan, cuma bila bertemuan pinando. Sebab ini kata kau kada bang. Nah, pertama Islam. Jadi mun kada Islam, kada sah sembahyangnya. Nah, kenapa aja? Karena etikatnya kada bujur. Kedua mumayyiz, bisa membedakan baik buruk, hanya sah sembahyangnya. Mun yang umur 5 tahun, 6 tahun belum mumayyiz biasanya 7 tahun. Belum umur 7 tahun 6 tahun sembahyang sah, sembahyangnya ada sah. Ketiga mengenal fardunya. Nah ini kita tuh disuruh, kita ini kan mumayyiz sudah, Islam sudah juga, mengenal fardunya. Arti fardunya tuh tulis di bawah rukunnya. Yang 13 semalam dah. Mengenal rukunnya termasuk fardunya. Yang 13 itu kita tahu apa rukun 13 tuh. Bisa kita mengurutakan. Pertama aja kita berdiri. Ya kalau dahulu berdiri kah? Dahulu berniat kah? Berdiri sebenarnya dulu. Nah, berdiri hanya berniat sambil mengangkat takbiratul ihram. 3, baca Fatihah, rukun. Ruku gerakannya, i'tidal gerakannya, sujud 2 kali gerakannya, duduk antar 2 sujud gerakannya, duduk tasawuf akhir, bacaan tasawuf akhir, salawat, salam yang pertama, 13, 12, 13 dengan tertib. Nah, wajib hafal tuh, kalau ada hafal. Sebab ini mengenal fardunya termasuk syarat sah sembahyang. Amun kita hadapi nando lawan fardu, lawan rukun tadi kada sah sembahyang. Nah, kasihan kok orang yang ada belajar ya lah. Kada tahu dikiranya sembahyang tuh fardu berataan. Nah, baca surah fardu aja nya. Yang usoli fardu subuh itu fardu juga. Keempat, membedakan fardu daripada sunnah. Nah, mana yang fardu? Ini yang 13 selain 13 sunnah. Bisa membedakannya walaupun ada hafal, cuma bila bertamun pinando. Membaca dua titah apa aja gitu hukumnya. Mun parasaku tuh wajib pang nyentuh aja. Oh, Anda mesti mun parasaku wajib pang nyentuh aja. Maka parasaku pulang. Nah, berarti kada bisa membedakannya nernya. Ada sah sembahyangnya. Ada kawa sembahyang itu parasa-parasa, ada kawa. Wajib belajar kalimat, mengenal masuk waktu dengan yakin atau dengan zon. Nah, kita tahu sudah memang yakin masuk waktu, atau sekurang-kurang keyakinan itu tingkatannya derajatnya zon, dan itu 75%. Antara 75 di atas 75, di bawah 100%. Itu zonarnya 90%, 80%, minimal 75% keyakinan kita masuk waktu. Nah, ini misalnya kada ada jamnya ada, jamnya saja jam 2 sudah kajuhur nih ya. Mun jam 2 nih saja saya sudah. Aku masih zon lain jam tuh saya yakin itu. Nah, ini jamnya kada ada misalnya, atau jamnya ada cuma baterainya suwak. Nah, orang ajan kada mendengarnya hujan. Kita belum sudah. Nah, maka memastikan bahwa sudah masuk waktu itu. Nah,
minimal 75% keyakinan. Kalaunya 50% saja yakin, di bawah sembahyang ada sah sembahyangnya. Nah, katakanlah 50% keyakinan, di bawah sembahyang ada sah sembahyangnya. Oh, sekalinya dasar bujur-bujur memang masuk waktu, sudah tetap ada sah. Karena waktu mangkat takbir itu disyaratkan di situ ada keyakinan minimal 75% bahwa sudah masuk waktu. Nah, aku nih sangkanya 50-50 aja ya. 50-50 masuk 50%, belum masuk 50%. Cuman naranya kada bujur-bujur belajar, angkat takbir, Allahu Akbar. Dengan keyakinan 50% masuk waktu. Nah, tuntung salam, dasar bujur masuk waktu. Ada yang mahabari kawan, misalnya, tetap wajib diqadha sembahyangnya. Nah, paham itulah. Keenam, menghadap kiblat dengan arah kiblat yang yakin atau dengan zan. Nah ini keuntungan kita, kiblat itu arah kiblat kita kada penting harus bersin yakin, cukup 75% arahnya ke situ, sembahyangnya sudah kita. Sama kayak tadi, kalau masih 50% jangan dulu. Dikatakan dulu minimal 75%. Sangkaan kita lebih kuat, lebih kuat ke situ menghadapnya daripada kada ke situ gitu nah. Nah, beda kalau kita di Makkah dan melihat Ka'bah, itu wajib menghadap 100% ya keyakinan. Kalau kita melihat Ka'bah, kita di sini nggak ada melihat Ka'bah, bisa aja 75%. Nah, itu keyakinannya. Seandainya Pang, ini 70% keyakinan kita sudah. Seandainya kada arah ke situ, kada wajib mengkata. Kenapa? Ya kita tadi keyakinannya ada. Misalnya tadi kan hanya 50% keyakinan, langsung pin mangkat takbir. Nah, ternyata dasar bujur tetap wajib mengqadha. Makanya keyakinan itu yang penting dulu di awal keyakinannya. Paham itulah. Nah, ketujuh pulang, menutup aurat. Nah, ini jelas saya sudah, aurat laki-laki di atas pusat sedikit. Jadi boleh kada baju sembahyang tuh. Cuma makruh, Bang. Cuma seandainya bajunya kada ada, Bang. Nah, aku kada kok sembahyang aja, baju Bang ada aja. Oh, kada alasan. Biar yang kada berbaju tetap wajib sembahyang. Apalagi aku baju buruk ya, bagiannya boleh buruk, ada baju ada masalah. Nah, asal pusat kada kelihatan dan lintuhut kada kelihatan. Nah, jadi berselawar katuk salah sembahyang ya sah benar. Berselawar katuk. Yang kada satu becawat. Nah, ada sah untuk becawat aja ada sah. Kayak Tarsan sembahyang ada sah. Nah, jadi apa aja mah Tarsan lah ada sah sembahyang baju kalau itu aja. Wajib tapi. Nah, di bawah lintuhut sedikit kelihatan. Memang pas pertengahan lintuhut mang yang wajib anunya tuh auratnya tuh, tapi kan kesempurnaannya itu tuh tertutup lintuhut seberataan. Jadi bakal bawah sedikit. Baka atas pada pusat asal tertutup aja nih entah bawa sembahyang Allahu Akbar. Sembahyang situ. Pas hari Jumat bisa pertama pelompian. Tas ada orang seorang ya kalau coba kan kena Jumat kena nih kayak itu. Melatih hati. Kalau kada perasaan dilihat makhluk ya kalau atau masih tetap dilihat Allah Taala aja. Nah, coba kan sekali-kali. Nah, jorang. Nah, sudah. Siapa gurunya aja? Nah, tak ulun pulang tuh. Kalau bahari di Makkah tuh biasa aja, nih ada berbaju, sebenarnya banyak sembahyang itu kan ada budak-budak bahari itu. Budak-budak tuh ada berbaju, jangan sembahyang punya. Biasa aja kalau di Makkah. Nah. Kalau perempuan auratnya tadi seluruh tubuh kecuali dua yang terbuka lah. Ini tapak tangan yang terbuka dan muha ini terbuka wajib. Tapi batas muha ini di bawah dagu jangan kelihatan. Nah, rambut sehalai pun jangan kelihatan karena rambut termasuk aurat. Nah, tapi membuka wilayah muha ini hukumnya wajib dan kedua tapak tangan wajib terbuka. Nah, kenapa? Karena ini anggota sujud Bang, ya. Nah, itu. Yang selain dari itu wajib tertutup.
Tuh kalau perempuan yang hati-hati benar, oh ini kan mukana macam-macam bentuknya ya, kalau ada mukana yang bertatak di sini nah. Maka yang bini-bini ini bersalawar handap, bertangan handap bajunya. Jadi ketika mengangkatnya terbuka yang sininya nih, kelihatan putih di sini misalnya. Kalau warnanya putih atau hirang, kalau warnanya hirang, kelihatan kulit ini. Nah, kan kesengajan gitu nih, orang melihat yang dibuka, oh jangan. Nah, kelihatan ketiak cilai aja. Nah, ini batal sembahyangnya. Nah, jadi hati-hati. Hendak menggunakan mukana yang kayak itu, tangan panjang dulu kita di dalamnya. Jadi ketika mengangkat kada kelihatan baju aja, kada kulit kelihatan. Nah, jadi bagusnya itu mukana yang bahari aja dipakai. Kalau usah mukana yang modis yang kayak ini, lo kopina tak salah-salah. Betul banget tangan mukana yang bahari itu ada betali di sini nah. Nah, wah ini kada ada betali lo melihat. Ini kan gini nah. Nah, yang patahannya tuh nah, dari patahannya ke bawah ini aurat wajib tertutup. Dari patahan ini ke atas boleh terbuka. Ini kada bapak terbuka atau di sini kada bapak terbuka. Tapi yang naran aurat laki perempuan tuh dari yang patahannya ke bawah. Musyalah nih kalau karena kada bakait di sini, tak ulur sedikit kayak ini nah. Kelihatan ini batal sembahyangnya. Nah, tak ulur nah. Coba yang mukana bahari itu bakait di sini. Wah ini karena kemajuan zaman dan teknologi hilang kaitnya itu. Jadi tak ulur nang kayak ini. Nah hati-hati kenapa bisa bini lihati mukananya berik nah hati mukana bini kayak apa? Ada kaitannya, mungkin ada kaitannya. Paksa nukar yang hanyar pulang biar nah. Yang bahari aja digunakan bagus. Yang bahari itu orang berhati-hati benar. Bahkan orang berselungkoy dulu sebelum yang mukana tuh ada selungkoy yang bener kayak kakamban halus nah. Banu dulu bejarat dulu. Jadi simpon sudah rambut hanya memukana pulang. Itu hati-hatinya orang bahari, ada langsung memukana. Karena bila rambutnya kelihatan sabilah aja, batal sudah sembahyang. Rambut termasuk aurat. Nah, itu bini-bini. Jadi menutup aurat termasuk syarat sahnya. Kedelapan suci badan. Badan ini baik laki-laki maupun perempuan daripada hadas kecil dan hadas besar. Belum baudu sembahyang kada sah. Belum mandi wajib sembahyang kada sah. Jadi kita hati-hati juga jangan balakas-lakas tenah. Apalagi seorang jaga jadi imam balakas-lakas sekali sudah rakaat kedua hanya ingat belum mandi wajib ya. Nah, supan maksa pengumuman lah. Ada usah pengumuman beri diam aja. Nah, beri diam aja seorang aja mandi wajib. Jangan berkisah lawan bini kan jangan berkisah. Nah, jangan berkisah beri diam itu rahasia kita dengan Allah Taala. Kita mandi wajib kita mengqada yang belakang itu saja. Tapi bila pian pengumuman berkisah maka orangnya 10.000. Berkisah pengumuman bahwasanya aku belum mandi wajib ya. Maka 10.000 itu wajib mengqadanya. Nah, supaya jangan mengqada kita berdiam aja. Berdosa lah, kada berdosa, kada ingat kita. Cuma kita wajib mengqada. Nah, itu caranya. Itu bila tahu mbah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Amun paharatan sembahyang subuh atau hanya di rakaat pertama, hanya ingat belum tungtung lagi lah. Nah itu paksa kita mundur teratur. Maksudnya maju teratur, mundur kan tak ke belakang kau imamum ya, kalau paksa kita maju teratur. Yang di belakang ini mengganti. Itu pun jangan berkisah, paham aja. Kada usah mau maju aja. Kada usah paham aja di belakang nih. Makanya di belakang ini kan harus paham. Bila imam itu bauga, berarti paham di belakang, berarti perlu mengganti. Nah maju, pantang mundur, maju juga. Cuma cara majunya yang ada caranya. Jangan lebih dari tiga langkah gerakannya. 1, 2, diam dulu. Mungkin kita hendak mendapati posisi imamnya. Tapi mana kita asal jadi syarat sah aja jadi imam, biar maju sedikit saja, asal tumit kita tak maju pada yang lain saja sudah. Tapi mau hendak yang bakal mukanya nih tuh, cara majunya itu 1, 2, berdiam dulu. Dengan langkah jangan terlalu langkau benar tuh. 1, 2, berdiam dulu. Masih hitung 1 aja kalau pengen berdiam tuh. Nah, itu tuh 1, 2 sampai sudah ke posisi imam yang tuh. Nah, itu caranya. Jangan beluncat. Beluncat batal mayangnya. Nah,
Atau 1, 2, 3. Kadada jedanya tuh nah. 1, 2, 3. Lah sampai aja nya. Nah, batal aja sembahyangnya. Nah, kadalapan suci badan daripada hadas kecil, artinya daripada kada baudo tuh nah. Dan hadas besar yang mandi wajib tadi. Kesembilan, suci badan dan kain dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Nah, ini penting benar. Ini syarat tangan, kana lintuhut, itu disebut tempat. Amun yang di ujung-ujung, walaupun di sajadah tapi di ujung, dan kadang-kadang kita waktu sujud, waktu apa, itu kada apa-apa. Nah, jadi boleh aja di tempat itu ada najis, tapi waktu kita sembahyang kadang-kadang aktivitas kita maksud tempat narin, tapi amun cagar kita hendak sujud takkan ada apalagi para hidung itu. Misalnya pang di bawah sajadah tahi tikus ada, tahi cacak ada, tapi di bawah sajadah kayak apa? Apabila karing najisnya tadi boleh di bawah sembahyang, walaupun pas tepat di dahi kita, tapi taharat oleh sajadah kada bapak. Tapi kaciuman ya. Nah, kaciuman tuh hawa udaranya aja naik, lain bendanya yang naik. Maka kada bapak. Nah, cuma bila najisnya basah, berarti marasap ke atas kena. Bila marasap ke atas, kada sah sembahyangnya. Asal karing aja lihati, banyak benar di sini teh cacak, teh tikus di masjid misalnya. Nah, ampari kita lihat itu bilanya karing aja, ampari itu sajadah. Nah, kita sembahyang kan di atas sajadah yang bersih, bukan yang di bawahnya. Mama itulah. Nah, yang tidak dimaafkan daripadanya. Adapun yang membatalkan, nah ini wajib kita tahu nah. Dari syarat sah. Jadi lihati dulu sebelum sembahyang tuh syarat-syaratnya terpenuhi. Kada sudah terpenuhi, hanya angkat takbir. Adapun yang membatalkan sembahyang itu 15 perkara. Nah, wajib apalah. Maksudnya wajib pinando. Pertama, kedatangan hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Biasanya hadas kecil, Bang. Pahartan sembahyang takantut. Nah, hadas kecil. Atau pahartan sembahyang menggawil, ada yang menggawil kita, bini-bini misalnya. Nah, batal wudu kita. Bila wudu kita batal pahartan sembahyang, batal juga sembahyang kita. Itu hadas kecil, nih kedatangan hadas kecil. Namun hadas besar jarang, Bang. Sembahyang maka kalau air mandi kan ada mungkin loh, jarang tuh. Nah, tapi bisa ya terjadi, bisa aja. Kada mustahil, Bang. Jadi bila inya kedatangan hadas kecil, maksudnya batal wudu dalam pahartan sembahyang. Nah, makanya muka batu hendak sembahyang tuh jangan ada yang ditahani. Mau hendak bakami dulu. Hendak yang buang hajat dulu. Hendak bakantut takan dulu. Hendak bakantut ditahani buat sembahyang. Pesatan ruku batal, wudunya batal juga sembahyangnya. Kedua, kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Nah, berarti bila jadi dimaafkan tidak apa-apa. Najis gugur atau tersentuh kita atau inya terlempar mengenai badan kita waktu sembahyang. Nah, batal sembahyang kita bila najis itu kada dimaafkan. Nah, arti dimaafkan ini najisnya karing, itu dimaafkan darahnya. Arti najis yang dimaafkan tuh najisnya karing. Misalnya lah tai cacak gugur. Cuman cacaknya bahira sebulan yang lalu kan sudahnya bahira. Karing lo kata gugur ke badan. Nah, itu dimaafkan dengan syarat langsung disimbah. Jangan diteliti. Oh, ini tai cacak nih yang bini kan laki bayi berenaknya aja. Jangan diteliti, mendiam makan darahnya batal sudah. Ada boleh didiam makan kok, ada boleh langsung disimbah. Nah, kenapa nya karing aja, Bang? Tapi mun sakalinya inya hanyar bahira, langsung lip streamingnya bahira langsung gugur kita sembahyang. Nah, itu kan biar disimbah tetapi ada bakasnya. Maka batallah sembahyang kita. Kecuali posisi kita parak banyu, ada keran kah? Pak, langsung kita basuh, asal langsung aja sah aja. Udah jam basuh. Nah. Asal jangan banyak gerakan nah. Boleh aja. Misalnya kebetulan yang parak sungai kah, parak banyu kah, parak keran kah misalnya boleh aja.
Nah, tapi kalau kada keran, kada misalkan memesuhi segala macam, atau hanya pakai tisu aja kada kawa. Karena bakasnya tuh rasa belum hilang, bau belum hilang. Jadi bilanya najisnya basah, mengenai tangan kita atau baju kita lah. Nah, maka batallah sembahyang kita kecuali sesuatu yang kawa dilepas, kopiah misalnya. Tinggal kopiah, walaupun basah, kopiahnya kipayakan. Tawak higa kawan tak. Pas kan muha kawan aja. Nah, atau di sorban misalnya ada sorbannya langsung lepas biar basah, asal cepat aja kada bapak. Tapi mau di baju nggak kayak apa melepas basah macul baju ngalih. Nah sampatnya tadi diam di situ batal. Nah kalau yang karing tadi dimaafkan, yang karing. Nah cuma syaratnya caranya misalnya gugur waktu kita hartan duduk antara dua sujud, gugur di paha tahi cacak dan karing. Nah itu caranya disimbah, jangan diambil kayak ini. Amun diambil batal sembahyang kita, karena narannya arti mengambil itu memikul narannya. Mengambil berarti kita menyahan najis, batal sudah. Jangan diambil. Nah, langsung disimbah lawan awak kita, kada kawa ditiup kok. Nah, itu amun kita mengambil jangan. Mau diambil berarti memegang najis narannya batal hukumnya. Nah, itu syaratnya. Termasuk najis yang dimaafkan juga kita nih batang lintuhut ini luka atau di sini kaluka nah. Sudah bang bebarban. Atau di sini kalau luka sudah juga bebarban. Nah, pas hartan sembahyang karena ada gerakan-gerakan mengeluar darah. Nah, selama darahnya tuh keluar masih di wilayah lukanya, walaupun darahnya ada dan timbul di baju putih bang kelihatan darah, maju kita keluaran darahnya kita. Tapi masih di sekitar situ dimaafkan. Tapi kalau darahnya sudah berpindah ke sini atau berpindah ke sini, nah batal sembahyang. Itu maksudnya lah, maksud dimaafkan tuh nah. Sambung. Yang ketiga, terbuka aurat. Nah, ini arti tuh kada disengaja, berarti angin yang meniup. Bila kita terbuka aurat karena angin yang meniup, itu tetap batal apabila angin meniupnya tadi kencang benar dan terbukanya tadi sempat terdiam. Senaknya ini aurat tuh nih, atau tapih misalnya aurat, atau misalnya tangan di sini aurat juga wilayahnya. Lalu tapih atau baju ini betutupan bebukaan karena rabitkah misalnya atau apakah betutup aja bang bila ada angin tersibaknya. Nah misal, bila angin ini meniup, kan anginnya meniup nih, lalu tabuka dan tabukanya kita diam makan kayak ini nah, kelihatan kita diam makan atau tapih kita buka kita diam makan, batal sembahyang kita. Tapi belinya tabuka langsung kita tutup, nah ada batal. Tabuka tutup langsung, bila tabuka kita diam makan batal. Nah itu bilanya angin yang meniup. Amun angin kada meniup kita sengaja membuka walaupun cepat kita batal aja tetap. Pahamlah? Kita yang sengaja membuka. Nah, kita buka tapi kelihatan aurat kita, walaupun langsung kita tutup, tapi kita yang membuka tetap batal. Nah, ini masalahnya nih angin lain kita. Nah, atau misalnya berpuluh-puluh hikung kucing atau misalnya ayam misalnya ingunan pian atau samut misalnya membuka tapi pian kerjasamanya. Nah kan kak lain kita loh nih. Pas buka langsung kita tutup. Ada bapak. Tapi mau nyata buka kita lihatkan walaupun satu mat kita lihatkan batal sudah. Paham itulah. Nah jadi kalau yang membukanya lain kita, misalnya angin, nah itu kada batal bila langsung kita tutup. Nah gitu. Tapi kalau kitanya yang membuka seorang, walaupun langsung kita tutup tetap batal. Nah itu masalah membuka aurat. Amun bang tati lanjang aja misal ini betapih ada berjawat kada bersalah segala macam. Maka di belakang imam pas haratan berdiri sur turun kelihatan seluruhnya. Nah
Kan kada sengaja kada. Asal pian cepat aja. Kada bapak, tapi mau lambat. Oh kenapa nih ya? Nah itu batal sembahyangnya amun lambat. Jelas saya itulah. Nah itu. Jadi kecepatan itu penting juga. Amun lambat batal sudah. Keempat, ini pembatal sembahyang keempat. Nah berpaling dada daripada kiblat. Hati-hati benar nih. Amun kepala aja berpaling ke kanan, berpaling ke kiri makruh kalau kada ada keperluan. Nah, apalagi boleh lihat, apalagi pinggir jalan sembahyang aja bila orang lalu nojo. Mau pati orang lalu, di situ nojo. Nah, amun kepala aja bergoyang kanan kiri makruh. Tapi kalau umpat dadanya kayak ini sambil melihat nojo, kenapa belum? Batal sembahyangnya. Biar satu umat tetap batal. Amun gerak cepat pang aja, tetap batal. Ini kada ada urusan gerak cepat, ini gerak cepat kada terpakai di sini. Pokoknya bilanya dada tadi setumat aja kada menghadap kiblat, batal sembahyangnya. Dada inilah. Nah, makanya waktu kita salam yang pertama itu kan masih belum keluar sembahyang, maka salam pertama, salam kedua gitu juga. Mungkin kita masih dalam keadaan belum keluar dari sembahyang, hati-hati dada dijaga tetap menghadap kiblat. Jangan sampai waktu salam itu assalamualaikum warahmatullah umpat, oh nih dada nih umpat ke sini nah menghadapnya, maka jadi imam pulang hati benar nih. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Ada boleh nang kayak itu batal sembahyangnya. Nah, amun ada imam nang kayak itu, maksa kita mau parakah tak umpati imam yang batal narannya. Sebab kenapa wajib muparakah? Karena kesalahan batalnya itu nampak. Kalau imam tadi kada wajib, kada nampak, kada tahu kita, ada masalah. Tapi amun kesalahannya nampak benar, muparakah kita. Nah, assalamualaikum warahmatullah aja. Umpat on bahu-bahu. Nah, itu. Jadi hati-hati benar lah. Yang kelima, menyengaja makan atau minum batal juga. Sengaja makan atau minum, disengaja lah makan atau minum. Mun kada sengaja apa? Mun kada sengaja terperincinya dua. Apabila kada sengaja tapi sedikit dimaafkan. Kada sengaja tapi banyak kada dimaafkan. Nah, misalnya kayak inilah. Kita imbah yang berbuka maghrib tuh. Kan tak kadang-kadang ada masih nasi di gigi segala macamnya kalau. Nah, ada sisa nasi sedikit atau sisa suir-suir daging sedikit ya kalau. Nah, kita anu lawan lidah. Kita taguk sedikit itu. Bila sengaja jelas batal sudah. Walaupun sedikit. Nah, ini permasalahannya kada sengaja. Tataguk. Nah, nenda. Kayak hukumnya bila sedikit dimaafkan. Bila sapiring banyak narannya. Walaupun kada sengaja tetap batal. Nah beda kalau puasa. Mun puasa siang hari sedikit kah, banyak kah? Bilanya kada sengaja kada apa-apa. Mudah-mudahan banyak. Minum secangkir dua cangkir sudah astagfirullahaladzim. Ada ingat aku aja. Wajar aja kada apa-apa. Asal jangan pura-pura kada ingat ya. Sudah habis 2 piring hanya ingat. Ada apa-apa kada batal puasa. Tapi kalau sembahyang mun ingat sapiring, setengah piring, walaupun kada ingat, tetap hukumnya batal. Nah, beda kalau sedikit, salah sedikit tataguk, nya kada ingat mau bersembahyang, macam-macam dipikirkan. Nah, woi sembahyang, tataguknya sedikit itu, tapi kada sengaja dimaafkan. Jelas itulah. Kenapa aja? Makanya sapiring itu tetap batal aja, walaupun kada ingat, kada sengaja tetap batal. Nah, karena itu perbuatan yang nadir dalam istilah fikih itu. Artinya jarang terjadi dan rasanya mustahil terjadi. Disambat kada ingat tuh bahasa mustahil. Yang sapiring habis tuh. Amun puasaan kan sapiring habis kada ingat kan bisa terjadi nih tuh. Karena kada dalam keadaan gerakan bang. Sembahyang tuh nyata takbir, nyata menghadap kiblat, timbul makan sapiring kan? Ya kalau, nah itu jadi kada diterima oleh akal sihat tuh nah. Kalau kita yang puasa nih kan kebiasaan kita goreng, bila goreng makan biasanya kalau kebetulan kita goreng makan banyak, nah, itu kada apa-apa.
Nah, jelas saya itulah. Jadi makan dan minum membatalkan. Mun yang diminum pang ludah batal kada? Diminum ludah batal kada? Batal. Ludah diminum batal kok. Ludah tuh ada di cangkir pian minum batal. Amun ludahnya masih dalam muntung aja batal kada? Batal kada? Tetap aja batal. Bercampur lawan daging soalnya ludah. Batal juga. Nah kayak itu. Nah, itu contoh langsung memberi paham darahnya. Amun ludahnya aja khalis yang murni batal kada? Batal juga. Biar sedikit tapi anaknya di bibir sudah pian jilat batal juga. Amun masih dimuntung-muntung aja belum bercampur apa-apa kumpulkan aja dulu walaupun dimuntung gak ada apa-apa. Nah itu. Keenam, berkata-kata dengan sengaja satu huruf yang memberi paham atau dua huruf walaupun tidak memberi paham. Nah itu maksudnya. Yang keenam tuh, berkata-kata dengan disengaja satu huruf yang memberi paham sudah batal. Amun dua huruf bang batal walaupun kada memberi paham. Nah, itu maksudnya gitu. Ini hurufnya ini maksudnya huruf Arab lah. Tapi kalau huruf Indonesia bisa ya juga. Cuma huruf Arab dengan Indonesia belain sedikit. Ada kalaunya huruf Arab itu disebut satu huruf, di Indonesia bisa jadi dua huruf. Fa. Baris di atas fa. Kalau di Indonesia kan dua huruf tuh. Pi lawan a, pa. Ya kada. Kalau di dalam bahasa Arab satu huruf aja nya. Nah, kalaunya bahasa Indonesia fa atau pi apa dua huruf. Tapi kalau di bahasa Arab itu satu huruf aja. Huruf fa baris di atas fa. Kita baca fa. Itu memberi arti kada? Walaupun satu huruf. Artinya kan fa itu bisa kemudian artinya. Kalau memberi arti batal sembahyang kita. Nah, soalnya fa aja. Nah, kalau di Indonesia dua huruf sudah. Ini maksudnya huruf Arab lah. Itu satu huruf aja tuh, tapi memberi arti kemudian artinya. Wa artinya dan satu huruf aja tuh, wa tuh, tapi memberi yang paham batal sembahyangnya. Kalau ke Indonesia dua huruf, wi lawan a. Nah, apalagi itu? Ki pil amar, qop baris di bawah itu pil amar, peliharalah olehmu. Ki qop baris di bawah. Nah, kalaunya ke bahasa Indonesia dua huruf, kiyo lawan i. Kalau bahasa Arab sehuruf aja tuh, qop besar yang titik dua tuh, baris ke bawah tuh pil amar tuh, walaupun satu huruf kita sebut, tapi artinya memberi arti peliharalah olehmu. Walaupun satu huruf batal sembahyang. Amun dua huruf kan, walaupun kada memberi paham, tetap batal juga. Nah, misalnya sahuruf aja, tapi kada memberi paham, dan kita kada sengaja, nih kada sengaja lah. Amun disengaja, paham kada paham, tetap batal. Nah, mun disengaja, ini kada sengaja. Nah makanya hati-hati benar, dijaga benar muntung, jangan sembarang apa yang dibaca tuh, nah apa yang disebut. Ya. Apa ya? Dibuat iya di situ, batuntung waladhdallin amin. Ya. Iya dua huruf batal tuh. Walaupun kada beri paham, tapi kalau di bahasa Arab tuh beri paham tuh iya tuh. Apalagi ya panjang lagi tuh makinnya memberi paham batal tuh sembahyangnya. Nah, jadi bersuara berkata-kata yang kada ada hubungannya. Nah, beda kalau nyepian yang dibaca tuh zikir dalam sembahyang. Asal jangan di dalam surah Fatihah aja membaca. Nah, subhanallah japian baca tuh kada batal sembahyang. Batuntung baca Fatihah misalnya, kurang baca surah, pian takajub subhanallah japian kada batal. Alhamdulillah kada batal. Tapi yang bisa jadi batal Fatihahnya bila membaca di antara ayat-ayat Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jabian. Nya balago piang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jabian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar jabian. Nah, itu tuh batal Fatihahnya aja yang batal. Sembahyangnya belum batal lagi. Maka wajib diulangi Fatihah dari ayat pertama. Yang ketujuh, memutuskan niat. Nah nih, memutuskan niat. Sembahyang ada yang dihadang, misalnya ada orang mengatok nih misalnya, hadang. Sembahyang kan dulu menghadangi kan dulu. Hendak dihadangi, lo kopina belum datang, bawa sembahyang. Allahu akbar. Sudah rakaat kedua zuhur nih. Soalnya ada orang mengatok, katok. Makanya itu yang dihadangi kita. Nah, katok. Lalu kita hendak ampih. Tapi pikir pulang ada jadikin jabian. Nah, hendak ampih itu nanya disebut memutuskan niat sembahyang. Nah, sekalinya kada jadikin ya, tetap tuh batal sembahyang. Kalau hendak ampih nih tuh. Nah, jadi hati-hati kalau hendak ampih sekali. Kada kawa yang kada jadikin ya. Atau misalnya sembahyang nah. Tapi yang di luar waktu di masjid kah tak kapal latar soalnya muruk harinya ini hujan nih kita nih, oh hujan lalu pian hendak ampih hendak ke dalam. Nah sekalinya kada jadikan timbul panas kada jadikan ya pian. Nah batal sembahyangnya tuh. Nah ngiau kucing di dapur maka paisan ada. Nah maka belum betudung pulang. Ini ampih kada sambil ampih gin ya hendak ampih soalnya bini pian keluar kamar ada aja yang bini ada jadi kita ampih tetap batal sembahyang karena sudah niat memutuskan sembahyang. Paham itulah. Nah kedelapan, mentaklikkan memutuskan niat dengan sesuatu. Nah arti mentaklikkan itu menggantungkan bahwa putus niat kita dalam sembahyang tadi bila ada sesuatu yang kita gantungkan tadi. Misalnya kayak ini pian sembahyang ya pian sembahyang pian di luar aku bilainya hujan ampih aku sembahyang. Ketika pian Allahu Akbar langsung batal tuh sembahyangnya. Kenapa? Karena menggantungkan putusnya sembahyang bila terjadi sesuatu. Padahal belum terjadi itu ketika kita tuntung bar langsung batal. Aku jepian bila ada mengatuk lawang aku ampih sembahyangnya dulu sambil menghadang-hadang Allahu Akbar langsung batal. Nah aku aja banyak kayak akunya bilanya aku terjadi ini aku ampih sembahyang maka tuh tetap langsung batal. Apabila batalnya menggawi dulu Allahu Akbar pertama masuknya bila belum Allahu Akbar belum batal lagi kan belum menggawi. Udah sudah Allahu Akbar nah batal langsung. Jadi kata-kata taklik arti taklik itu digantungkan bila terjadi ini aku ampih sembahyang langsung batal tuh bilanya masuk ke takbir pertama itu. Paham itulah. Yang ke-9 memutuskan rukun sebelum sempurnanya rukun tersebut. Nah rukun tuh banyak, ada rukun qauli yang diucapkan misalnya kayak ini. Fatihah belum tuntung batal sembahyangnya kalau kita langsung rukuk atau langsung kita sambung baca surah Fatihah belum tentu memutuskan rukun naranya batal sembahyangnya. Kalau Fatihahnya tadi kada disambung kada disempurnakannya. Ini kan memutuskan rukun sebelum sempurnanya. Nah, hendak ruku belum sempurna lagi langsung i'tidal batal sembahyangnya kalau diterusakan enggak itu. Nah jadi rukun itu wajib sempurna digawe karena rukun. Kada kawa rukun itu ingat separuh. Jelas saya itulah. Nah, yang ke-10 pulang memperbuat perbuatan yang banyak pada urub. Urub itu kebiasaan. Seperti nah ini orang bergerak atau memperbuat sesuatu perbuatan yang banyak pada urub seperti melompat yang keji. Yang keji ini melompat keji itu yang kada bagus ya kita. Dan bergerak-gerak atau memalu itu memukul atau melangkah 3 kali berturut-turut. Nah, melangkah 3 kali berturut-turut. Kayak inilah. Jadi di dalam sembahyang itu anggota kita tubuh ini ada anggota besar, ada anggota kecil. Kalau anggota besar, nah ini yang dihitung. Jangan sampai anggota besar kita ini melangkah, melompat yang keji.
atau anggota besar kita nih memukul dengan pukulan yang keras tadi, atau anggota besar ini bergerak sampai 3 kali. Tapi kalau anggota kecil, ada apa-apa, hendak berkali-kali. Tangan yang anggota besar, jari anggota kecil. Nah, kalau tangan bergerak, misalnya gini lah, 1, nah, 2, 3, tapi berturut-turut 1, 2, 3 batal sembahyangnya. Tapi kalau 1, 2 berdiam dulu. Karena berdiam hitung 1 narannya. Bergerak pulang 2. Tapi kalau berdiam aja hitung 1. Yang batal itu berturut-turut pada anggota yang besar. Nah, kepala anggota besar. Nah, anggota kecilnya hidung, mata. Jadi matanya anggota kecil biarpun berkedip 1000 kali dan sembahyang kada batal. Tapi kalau kepala bang ini batal karena anggota besar. Jari biar bergerak jari ini bergerak terus karena ini anggota kecil kada batal. Tapi kalau tangan bang anggota besar kalau bergerak sampai 3 kali berturut-turut batal. Atau sekali tapi memukul yang kencang. Oh ya. Mantap kawan di muka ini batal sembahyang. Nah, memang ada pang boleh kita memukul. Bila kita sudah mandak sajadah, ada orang lalu. Nah, boleh kita pukul dengan catatan orang lalu nih tutup, ada lain lagi. Ada aja lain jalan yang lain tuh nah, lalu di depan kita sekalinya boleh kita memukul tuh. Kecuali jalannya ada lagi orang berjamaah banyak memang jalan di hadapan kita jalannya ada. Nah, dan sidin itu apa kami? Ayo cek kita lalu ada masalah jangan dibawa-bawa apa kami. Apalagi dihalangi aja. Yang anak beburik mau sidin yang sidin bahagia banget aja. Mungkin aku kami sidin aja sidin dah. Itu jangan dipukul, itu jangan dihalangin kayak itu. Nah, jadi boleh kita menghalangi dengan yang jangan keras gitu. Menkeras batal sembahyang kita. Nah, karena kan gitu juga jangan dihalangi. Belinya lalu marah situ lalu karena kan mengerti bakal. Jangan aja. Ya karena kan kita bermainan kali sininya. Ya kan ada paham sih kan dikiranya bermainan. Nah, itu. Nah, jadi kalau tangan jari ini boleh aja. Jadi mun gatal jari mainkan. Nah, gatal misalnya di kepala. Nah, dahi jarinya aja mainkan aja situ sepuas-puasnya sampai lingsak ke situ marah ada batal sembahyangnya. Tapi kalau yang aja anggota besar yang bergerak 3 kali gerak batal sudah. Tapi mau tahu caranya bang tuh 2 berdiam dulu hitung 1 karena bahasa pulang tuh 2 berdiam pulang. Nah mau tahu caranya ada bapak gitu. Jadi boleh dalam sembahyang tuh masang surban kan boleh. Dalam sembahyang asal tahu caranya. Nah, pasang surban top. Diam dulu. Diam pulang. Nah, itu boleh ya. Tapi mun yang bukarinah dulu kayak ini kada diam-diamnya batal sembahyang. Nah, itu. Berapa tadi nih? K9 sudah, K10 sudah lah. K11 berdehim-dehim. Nah, ini rajin tuh. Yang kada ada kepentingan, kebiasaan benar. Waktu kada sembahyang kada berdehim, yang sudah Allah Akbar lalu berdehim. Bila kita berdehim sampai membentuk satu huruf yang dimengerti atau kada dimengerti juga tapi 2 huruf batal sembahyangnya. Aham berapa huruf tuh? Ha im 4 huruf. Aham batal sembahyangnya. Hati-hati. Aham sikok aham ya. Berapa huruf tuh sudah batal sembahyangnya. Hati-hati. Jadi batuk tuh pun hati-hati juga. Jadi boleh batuk tapi engkau jangan bersuara batuknya. Awalah. Boleh ya. Amun batuk disengaja batal sembahyangnya. Mun batuk memang kada kau ditahani hendak batuk kada apa-apa. Nah bisa pian batuk tuh disengaja memang kebiasaan.
Nah, bila sembahyang timbul hendak batuk hata. Padahal apa dibatukakan? Nah, batal sembahyangnya itu, hati-hati. Berdehem-dehem atau tertawa sampai keluar bunyi. Bunyi tertawanya itu sampai keluar. Namun tertawa muntung masih bakantuk, boleh aja belum batal lagi. Misalnya muntung masih bakantuk, jadi silahkan tertawa tapi jangan sampai bersuara tertawanya. Boleh aja. Kamu sudah sampai tak keluar, batal sembahyangnya. Atau menangis, ingu-ingu menangis sembahyang batal. Dikira khusyuk bener, so kok menangis tuh. Batal sembahyang karena berbentuk kata, berbentuk huruf sudah. Silahkan menangis burbuyan bunyi mata hibak di tanah berapa panci malam hibaknya kada apa-apa, tapi jangan sampai mengeluar di muntung berbentuk suara, berbentuk huruf. Boleh jangan menangis. Nah, yang keluar suaranya, nah itu maksudnya lah. Nah, jadi batuk itu mengkawa jangan batuk kecuali hendak benar batuk. Berdehem pun hati-hati kecuali diperluakan, jangan jangan. Coba pian tuh berapa huruf tuh? Kecuali kita tuh terpaksa benar, amun kada dibatukakan, kada kalau kita baca surah Fatihah. Karena ini anu benar, nah itu lain lagi kisahnya. Ini anak baca Fatihah kada apa? Kada. Ya. Kenapa nyawa hem ya? Imam kalau wasan baca surah aja. Nah, batal sudah tuh. Ke-12 menambah rukun. Menambah rukun, tambahi rukun fi'li di situ. Menambah rukun fi'li. Rukun perbuatan. Nah, kan rukun itu kan ada yang digawi fi'li, ada yang diucapkan qauli narannya. Bila menambah rukun fi'li, misal ruku sekali sudah, i'tidal, ruku pulang pian, batal sembahyangnya. 2 kali ruku atau 2 kali misalnya yang perbuatan pian, kenapa perbuatan yang di dalam sembahyang tadi 2 kali ruku atau 2 kali i'tidal, batal. Tapi kalau menambah rukun yang rukunnya qauli, itu kada batal sembahyangnya. Hendak mempasahkan baca Fatihah 2 kali misalnya, kada apa-apa, kada batal sembahyangnya. Yang ke-13, ma'ikatkan sesuatu rukun daripada rukun sembahyang itu akan sunnah. Nah, berubah etikat pian Fatihah ini ada wajib, sunnah aja batal sembahyang. Jadi punya perkara yang wajib jangan dirubah-rubah etikat. Ke-14 murtad. Nah, apakah timbul berpikiran yang menyalah-nyalah timbul murtad, batal sembahyangnya. Ke-15 memindahkan rukun fi'li. Nah, rukun fi'li pulang memindahkan. Arti memindahkan itu tuh yang harusnya rukuknya di situ pian pindah misalnya di tempat yang lain. Misalnya kayak ini nah. Imbah tuntung sujud. Ya kalau tuntung sudah sujud pian tambahi di situ rukuk pulang. Atau misalnya pian tambahi berdiri pulang. Nah, pian anggap itu masih perbuatan sembahyang, batal sembahyangnya, memindahkan rukun. Harusnya rukuk itu anaknya di posisi rukuk. Imbah berdiri kan rukuk. Ya kalau pian rubah, pian ganti, pian hurupakan, imbah berdiri itu pian langsung sujud. Misalnya hanya ribatu rukuk, nah tapi huruf pada itu. Nah, tapi ini rukun fi'li lah. Kalau memindahkan rukun qauli kada batal. Cuma kena sunnah sujud sahwi. Rukun qauli Fatihah, baca pian waktu tasawuf akhir. Nah, nya bisa aja kita coba bisa terjadi kita tuh keasikan. Oh, soalnya Fatihah dibaca tasawuf akhir. Itu kan memindah rukun qauli naranya. Batal lah sembahyang, ada. Hal memindah rukun fi'li gawian, batal sembahyangnya. Waktu sujud, waktu ruku, Fatihah yang dibaca. Padahal sudah juga kan Fatihah dibaca di waktu berdiri tadi. Nah, itu memindah rukun qauli kada batal, cuma sunnah sujud sahwi.